kenapa kamu merasa bersyukur hari ini? Karena bisa bangun. Oke, thank you Kak Elvis. Karena bisa bangun katanya. Mau kasih hadiah? Boleh ya? Oke. Mana hadiahnya? Cedeng. Kita ada sedikit hadiah nih buat yang boleh jawab tadi. Oke, thank you ya semuanya yang udah mau jawab. Aku yakin kita semua hari ini bersyukur ya udah bisa ada di sini untuk ibadah bareng. Dan karena itu aku mengajak kita semua untuk sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Boleh kita sambil bertepuk tangan? Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersamamu juga. Silahkan duduk kembali. Ya teman-teman, di sini siapa yang pernah ngerasa insecure boleh angkat bahunya. Yang pernah ngerasa insecure mungkin sekarang atau dulu pernah angkat bahunya. Oke, thank you. Aku sendiri juga pernah ngerasa insecure gitu ya. Casey pernah nggak ya? Pernah dong pasti. Pernah ya. Oke, hari ini kita tapi bakal belajar tentang You Are Precious. Itu adalah tema kita hari ini, dan kita hari ini mau sama-sama belajar, mau sama-sama sadar dan bangga kalau kita ini berharga.
Nah, sebagai pembukaan untuk menyadari betapa berharganya kita mau sama-sama nyanyiin lagu Sungguh Indah. Kemanakah aku dapat pergi? Aku mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Yuk kita ambil sikap berdoa. Aku mengajak teman-teman untuk melihat ke belakang. Selama ini, mungkin tanpa kita sadar, kita sering melupakan Tuhan. Ketika kita lagi senang, ketika kita lagi fine-fine aja, seringkali kita jadi lupa akan Tuhan. Kita jadi jarang berdoa, atau bahkan kita jadi jarang ke gereja. Mungkin saat kita ada masalah, saat kita lagi susah, baru kita ingat lagi sama Tuhan. Baru mau rajin lagi ke gereja, atau baru mau rajin berdoa lagi.
Tuhan, kita jadi melakukan banyak dosa. Mari teman-teman kita bersama-sama merenungkan ini sambil singer menyanyi lagu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari aku ajak teman-teman kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengakui dosa kami. Seringkali kami lupa akan Engkau. Ketika kami lagi baik-baik saja, kami jadi melupakan Engkau Tuhan. Atau terkadang kalau kami sedang ada masalah, kami malah mencari pelarian di tempat yang lain. Kami menjadi semakin jauh denganmu Tuhan. Kami telah melakukan banyak dosa. Tuhan, tolong ampunilah kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh baik. Dia mau mengampuni setiap dosa kami. Yuk teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bacakan berita anugerah kita dari Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, kita mau nyanyikan lagu Ku Berbahagia dengan cara bersaut-sautan antara yang laki-laki dan juga yang perempuan. Nanti di tandanya ada perempuan itu warna putih dan juga yang laki-laki itu warna kuning ya. Mari kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia. Ciptaan baru, Perempuan.
Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ci Deborah. Tema pada hari ini adalah You Are Precious atau kamu berharga. Nah, kan minggu-minggu lalu udah dibahas nih kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Nah, kira-kira apa sih yang bakal disampaikan di firman pada hari ini? Tapi sebelum kita mulai, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sangat setia. Saat kami kerap kali tidak setia, tapi Tuhan mengasihi kami dengan setia. Karena Tuhan, biarlah kami boleh belajar, bukan hanya untuk bersyukur untuk kasih setiamu yang senantiasa kami nikmati, tapi juga dengan itu kami seharusnya didorong untuk bisa mengalami pembaruan hidup.
belajar hidup dengan cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Belajar menjalani hidup di tengah dunia sesuai dengan nilai-nilai Tuhan. Oleh karena Tuhan, saat ini kami mau membaca firman Tuhan yang tertulis, yang Kau anugerahkan untuk memimpin menolong kami dalam bersikap di tengah hidup ini seperti seorang anak Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu bukalah hati kami Tuhan, supaya kami siap sungguh-sungguh dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, meresapinya supaya kemudian juga berdampak di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah anak-anak Tuhan saat ini, dan biar Tuhan juga yang boleh mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan perenungan itu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini ada 2 bagian. Kita akan pertama buka dari Mazmur pasal 8 ayat 6. Mazmur pasal 8 ayat 6. Saya bacakan buat kita semua. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Satu bagian lagi kita akan lihat dari Yesaya pasal 43 ayat 4. Yesaya pasal 43 ayat 4. Nah, kali ini saya mau ajak kita semua untuk membacakannya bersama-sama. Yesaya pasal 43 ayat 4. Sudah ketemu? Oke ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang boleh mendengar firman-Nya dan menjadi para pelaku dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Angela dengan semangatnya ya. Pagi gitu ya. Walaupun di depan kayaknya rada-rada gelap nih ya. Hujan apa baru mau hujan di depan ya. Oke, sudah lihat ke belakang, sekarang lagi ke depan ya. Kita bersyukur kita bisa sama-sama ketemu lagi, dan saya benar-benar senang bisa melihat teman-teman semua. Apalagi tadi walaupun harus saling mengucapkan menyapa ya Angela dengan siku itu. Walaupun agak susah ya Jess ya. Tapi kita tetap berupaya untuk bisa menaikkan siku dan bertemu satu dengan yang lain. Senang sekali karena hal itu nggak mungkin kita lakuin kalau kita di rumah. Kita mau sama siapa kayak begitunya gitu ya. Kita mau sama siapa tepuk tangannya. Itulah nikmatnya ketika kita bisa sama-sama hadir di tempat ini dalam kebaktian onsite, dan kita berharap supaya keadaan akan semakin baik dalam hari-hari ke depan sehingga kita semua boleh tetap melakukan ibadah bersama-sama seperti ini, sekalipun kali ini harus dengan masker ya, nggak bisa ngelihat senyum teman-teman, tapi paling enggak bisa kelihatan dari matanya. Oke teman-teman, hari ini kita mau bicara satu tema, yaitu you are precious gitu ya, kamu berharga. Nah, saya punya tampilan, tolong next slide. Ada 2 kata di situ, menghujat dan mengapresiasi. Pertanyaannya, kelihatan ya, mana yang lebih sering kita jumpai dalam hidup kita? Menghujat atau mengapresiasi? Yang mana yang lebih sering? Oke, yang mau bilang menghujat, angkat tangan yang lebih sering kita jumpai. Jujur aja, nggak usah lihat kanan kiri. Menghujat yang sering kali kita lihat, kita jumpai entah di medsos, entah di mana. Oke, ada yang cuma gini-gini, biasanya nggak kelihatan, naikkan dikit. Oke, terima kasih. Yang lebih sering melihat yang mengapresiasi. Wih, semangat banget ya. 1 orang, terima kasih ya responnya ya. Teman-teman, ini yang terjadi, yang sering kali kita jumpai, bahwa lebih banyak kita menjumpai menghujat atau mencela ya, atau menghina, daripada mengapresiasi dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, karena itu kenapa ya mengapresiasi itu menjadi hal yang sulit untuk ditemui? Jangan ditampilin dulu, ada jawabannya di bawah ya. Kenapa mengapresiasi kemudian kok rasanya susah teman-teman? Hana, ini kalau onsite saya bisa nanya-nanya langsung nih. Menurut Hana kenapa nak? Kenapa mengapresiasi itu lebih susah ditemui ketimbang menghujat gitu ya? Nggak ada yang salah benar ya teman-teman ya. Cuma ini berdasarkan apa yang kita pikirkan. Silakan Hana.
Kalau saya nggak kedengeran, ntar cicinya suruh ngomong lebih kencang. Kenapa kira-kira mengapresiasi lebih susah ditemui? Hah? Gengsi untuk ngucapin, nggak terbiasa. Thank you Hana. Satu lagi yang cowok. Saya minta siapa ya? Anius. Nah ini Anius nih. Ya Anius. Kenapa mengapresiasi itu susah ditemuin? Kira-kira apa alasannya? Terus kalau di basis kehidupan kita kan bisa aja kita melihat misalnya kita mengucapkan pakai baju apa gitu. Jadi intinya kayak apresiasi dikasih kalau ada pencapaian. Cuma kalau hujat itu biasa kan kehidupan sehari-hari ada. Kalau apresiasi itu kalau ada satu pencapaian, kalau menghujat semuanya bisa dihujat gitu ya, semua bisa dicela ya teman-teman. Terima kasih kejujurannya. Tapi teman-teman yang saya lihat, kenapa sih kita susah untuk mengapresiasi? Kedua teman kita tadi sudah sempat menyinggung. Next slide. Adalah ini, kebaca nggak? Minta tolong siapa? Magda tolong bacain dong yang kencang. Mengapa mengapresiasi itu lebih sulit? Karena merasa butuh alasan yang spesial, sesuatu yang khusus, yang dianggap menonjol dan sesuai dengan standar tertentu. Baru kita bisa mengapresiasi. Jadi karena ada ukuran tertentu yang harus khusus nih, sehingga orang jadi susah untuk mengapresiasi. Tapi kalau misalnya standar-standar aja, tadi bahasanya Anies tuh pencapaian begitu ya. Kalau standar-standar aja dipuji nggak? Diapresiasi nggak? Enggak. Misalnya kulitnya nggak putih, karena kebanyakan saat ini gambarannya apa yang dijual oleh berbagai iklan itu. Yang cantik itu adalah yang kulitnya putih, terus rambutnya panjang, badannya langsing, terus tinggi. Ketika tidak mencapai standar tertentu, maka orang akan bilang, ah biasa-biasa aja, nggak diapresiasi. Badannya nggak seperti ukuran pada umumnya, tidak ada yang sampai ke situ, standar tertentu. Sehingga susah buat kita untuk mengapresiasi orang lain. Ya, karena ada standar-standar tertentu. Kalau nggak mencapai itu, maka nggak cocok untuk diapresiasi. Lalu konsekuensinya apa ketika kita hidup di tengah-tengah lingkungan dengan cara berpikir seperti ini? Ada dua konsekuensi teman-teman. Yang pertama, next slide. Kita berlomba-lomba kemudian untuk mendapatkan prestasi supaya kita diakui dan diapresiasi. Dan kita merasa diri kita ini sungguh berharga kalau kita mendapatkan itu semua. Efek sampingnya apa? Yang tidak berprestasi dilihat apa kemudian? Tidak cukup berharga ketimbang yang punya pencapaian. Nangkap teman-teman? Dan yang kedua, konsekuensi yang lain adalah merasa tidak nyaman ketika menerima apresiasi dari orang lain. Rasanya aneh gitu ya, kalau diapresiasi, dipuji, karena kita merasa kayaknya biasa-biasa aja tuh. Kita merasa bukan siapa-siapa tuh. Gak ada rasanya hal yang khusus untuk menerima pujian itu. Kita nggak bisa melihat apa yang orang lain lihat dalam diri kita. Ya, jadi orang menjadi berupaya untuk berlomba-lomba, tapi juga ada yang kedua konsekuensinya ketika dipuji merasa kayaknya ini terlalu berlebihan. Dan kita kemudian nggak bisa melihat apa yang sebenarnya orang lain lihat dalam diri kita. Orang lain menghargai itu, mengapresiasi itu, tapi buat kita apa? Kayaknya enggak deh, biasa-biasa saja. Nah teman-teman, di sini kita melihat bahwa seringkali nilai berharga diri kita itu berasal dari pandangan, anggapan, penilaian orang lain terhadap dirinya, terhadap diri kita, maupun pada hal-hal yang ada di luar dirinya. Boleh next slide. Kalau semua itu nggak ada, maka sulit bagi kita untuk menerima keistimewaan diri kita sendiri. Bahwa nilai berharganya kemudian didasarkan pada aturan umum yang berlaku, standar tertentu. Kalau saya nggak seperti itu, maka saya tidak berharga. Atau nilai saya kemudian berkurang ketimbang yang lain. Padahal teman-teman, apa sih esensi inti dari keberhargaan diri kita? Ini loh yang harusnya kita pahami. Apa intinya dari keberhargaan diri kita yang membuat kita berharga?
Sebab, next slide, jangan pernah berharap atau menuntut orang lain menghargai diri kita kalau kita sendiri nggak tahu betapa berharganya diri kita. Gimana orang lain menghargai kita? Orang kita juga nggak tahu seberapa berharganya diri kita. Maka ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama teman-teman, tolong buka Efesus 2 ayat 10. Siapa namanya pakai baju putih? Ya, Melvin. Melvin tolong bacain Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Melvin. Satu lagi saya mau ajak kita untuk lihat di layar. Ini adalah versi bahasa Inggris sehari-hari dari ayat yang tadi kita baca, Efesus 2 ayat 10. Next slide boleh? Oke, kelihatan nggak? Jess, tolong bacain Jess, yang kencang Jess. For we are God's masterpiece, created in Messiah Jesus to perform good actions that God prepared from before we are created. Ya, terima kasih. Kerasa nggak bedanya dengan yang versi bahasa Indonesianya? Ada kata apa di situ? Masterpiece. Apa sih artinya masterpiece, teman-teman? Mahakarya. Mahakarya, adikarya, puncak. Gitu ya. Nah, di sini ada hal yang menarik di situ, karya besar di situ. Masterpiece, bahwa kita ini dikatakan sebagai masterpiece-nya Allah. Mahakaryanya Allah, karya besarnya Allah. Itu sebabnya dalam Kejadian 31 dikatakan apa? Kejadian 1 ayat 31. Semua yang diciptakannya, yang dijadikannya dikatakan apa? Sungguh amat baik. Bahwa kita adalah masterpiece-nya Allah dan diciptakan dengan amat baik. Sekarang nanya nih, yang namanya masterpiece itu jumlahnya berapa banyak? Lebih sedikit atau lebih banyak sekali diciptain? Lebih dikit. Orang boleh berkarya macam-macam, tapi masterpiece-nya sedikit ketimbang semuanya. Terbatas, nggak banyak-banyak gitu ya. Limited edition, unique, spesial, nggak ada KW-KW-nya. Setiap kita karena itu diciptakan berbeda, unik dalam segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Nggak ada yang sama karena semua adalah masterpiece-nya Allah. Ada yang diciptakan kulit putih, kuning, coklat, bahkan ada yang hitam. Ada yang rambutnya lurus, keriting, gelombang, terus lalu ada keriting ikal, keriting kecil dan sebagainya. Ada bermacam-macam, ada yang gendut gitu ya, ada juga yang kurus, ada yang tinggi tapi juga ada yang pendek, ada yang jerawatan tapi juga ada yang pesek, ada yang mancung, ada yang kulitnya bersih. Bahwa semuanya berbeda dan semuanya adalah ciptaan Allah dan semua dikatakan apa? Sebagai masterpiece-nya Allah. Bahwa kelebihan dan kekurangan kita itulah yang membuat kita jadi unik teman-teman, jadi spesial. Kenapa? Karena itulah kita berbeda dari yang lain. Namanya juga masterpiece. Cuma terbatas, sedikit. Tapi kita semua dikatakan sebagai masterpiece dalam segala keberadaan diri kita dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan kita diciptakan sebagai gambarnya Allah. Boleh buka Kejadian 1 ayat 27, yang sudah ketemu boleh langsung bacain. Kejadian 1 ayat 27. Ya, yang udah dapat langsung baca. Kejadian 1 ayat 27. Ayo bacain. Ya, yang udah dapat langsung. Kejadian 1 ayat 27. Terima kasih. Jadi manusia diciptakan segambar dengan Allah. Apa artinya teman-teman diciptakan segambar dengan Allah? Bahwa kita tuh diciptakan gak dengan sembarangan, tapi menurut gambar Allah. Maka karena itu ketika kita meremehkan diri kita sendiri dan orang lain karena kekurangannya, sebenarnya kita pun sedang meremehkan Allah yang mencipta kita segambar dengan Allah. Kan Tuhan yang berkarya. Allah menciptakan kita dengan menggunakan debu tanah untuk membentuk kita. Ya, kemudian menghembuskan napas rohnya ke dalam diri kita sehingga kita hidup. Kita diciptakan spesial, dihembuskan nafas dan dicipta menurut gambar Allah.
Apa artinya gambar Allah? Gambar Allah tuh ini teman-teman. Kalau seorang raja menjajah suatu tempat, kan banyak nih daerah jajahannya, kan nggak mungkin dia terus-terusan ada di setiap daerah itu ya. Maka diciptakan satu patung di situ yang menggambarkan bahwa daerah itu adalah dalam kekuasaannya. Pertanyaannya, patungnya sembarangan nggak? Nggak mungkin. Akan diupayakan sebaik mungkin kan, menggambarkan siapa yang di situ. Nah, kita dikatakan dicipta segambar dan serupa dengan dia. Nggak sembarangan. Masterpiece-nya Allah. Dicipta segambar dan serupa dengan dia. Dan Mazmur 8 ayat 6 tadi mengatakan apa? Masih ingat tadi Mazmur 8 ayat 6? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita dipercaya jadi rekan sekerja Allah di tengah-tengah dunia. Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan bukan hanya itu. Ya, tapi juga kita mau lihat Mazmur 139 ayat 13. Saya mau minta siapa ya? Casey. Kes, tolong bacain Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Oke, terima kasih Casey. Ada kata menenun teman-teman. Siapa yang pernah menenun? Pernah coba untuk menenun? Kalau teman-teman menenun atau teman-teman pernah lihat ada orang yang menenun, bisa sembarangan nggak menenunnya? Bisa rame-rame nggak langsung semua benang tuh dimasukin? Nggak bisa. Harus satu persatu, sedikit demi sedikit. Menenun itu perlu konsentrasi luar biasa, apalagi kalau membentuk satu pola tertentu. Maka dari situ kita mau melihat ayat ini mengatakan bahwa Allah menciptakan kita itu sungguh mengetahui seluk-beluk kita secara mendalam. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Satu persatu dia tenun, membentuk diri kita. Itu sebabnya teman-teman, pengenalan yang sempurna tentang diri kita ada pada Tuhan dan bukan pada diri kita sendiri. Atau bergantung pada pandangan orang lain. Kalau Tuhan mengatakan, ya, kita adalah masterpiece-nya Dia. Ingatlah bahwa kita memang diciptakan sungguh luar biasa. Sungguh amat baik. Diciptakan segambar dengan Allah. Dia yang menenun kita nggak sembarangan. Dia yang tahu diri kita. Dan dia merancang kita dengan sedemikian sempurna. Bagi dia kita adalah mahakaryanya. Itu sebabnya dalam Yesaya pasal 43 ayat 4, tadi yang menjadi bacaan kita juga dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Buat dia kita ini berharga. Buat dia kita ini mulia dan dia mengasihi kita. Teman-teman, kita ini berharga karena itu bukan karena apa yang kita pakai, apa yang kita punya, bukan karena kemampuan kita, bukan karena bentuk tubuh kita, tapi kita sudah berharga dari sananya. Nggak peduli apapun tampilan kita. Kayak ini loh teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah lihat ya ilustrasi ini. Bagus nggak duitnya? Baru, ya. Walaupun berapa nih? Ini 10.000 cepat ya duitnya ya. Kalau duit ingat dari ujung kelihatan ya. Kira ada yang bakal bilang 100.000. Berharap berubah gitu ya. Oke, bagus? Oke. Kalau dikasih mau nggak? Mau, namanya duit ya. Tapi kalau misalnya duit ini saya lecek-lecek, masih mau? Kenapa? Tetap duit. Nilainya nggak berubah. Teman-teman, kalau duit aja kita ngerti, dia akan tetap punya nilai seberapapun tampilannya. Mau dia bagus, ya, mau dia lecek, tetap nilainya sama. Maka masa kita melihat diri kita jadi nggak bernilai hanya karena yang di luarnya? Ingat, Tuhan bilang kita masterpiece-nya. Ingat, Tuhan bilang kita berharga. Bukan karena apa yang menjadi tampilan luarnya, bukan karena pencapaian kita, tapi karena memang kita berharga. Kita bernilai dari sananya. Kayak teman-teman ya, kalau anak bayi dikasih iPhone 13, dia ngapain? Dibanting kan? Buat dia nggak peduli itu handphone apapun. Kok Edi bagaimana dengan anak-anak kalau dikasih handphone? Apalagi Pristin. Masih belum ngerti, mau dikasih handphone bagus kayak apapun, buat dia ini apa sih? Dibanting-banting mainan atau mungkin jadi pesawat dan sebagainya. Karena buat dia
itu hal yang biasa. Dia nggak ngerti nilainya, dibuang-buang. Ya, demikian juga jangan sampai kita jadi kayak anak bayi nih. Kita ini berharga tapi kita nggak ngerti betapa berharganya diri kita, sehingga kita menganggap itu remeh. Atau kalau kita kemudian bertemu dengan orang yang melihat kita, menilai kita nggak berharga, jangan-jangan dia kayak bayi itu. Dia nggak ngerti betapa berharganya nilai kita. Atau bisa jadi yang terjadi adalah kita berada di tangan yang nggak tepat, dengan orang yang nggak tepat, yang nggak ngerti berapa menilainya kita. Paham teman-teman? Itu yang poin yang pertama. Dan yang kedua, sebagai masterpiece-nya Allah yang berharga, maka belajarlah kemudian untuk berdamai dan menerima diri kita dalam paket komplit. Jangan cuma mau lebihnya doang, tapi juga dengan kekurangan yang kita miliki. Sebab ini loh kita perlu untuk semakin mengenali diri kita dengan baik. Dengan pengenalan dan penerimaan, apa lebihnya, apa kurangnya, kita bisa menyadari betapa berharganya diri kita. Teman-teman, saya menampilkan satu gambar. Teman-teman nggak tahu deh siapa yang kenal dengan tokoh satu ini? Boleh tolong ditampilkan? Nih, ada yang tahu ini gambarnya siapa? Ada namanya tahu? Ada yang lihat? Ada yang kenal? Ini gap generation banget nih sama saya nih. Mungkin kalau ke Evan kenal. Ini namanya Ateng. Ya, yang pendek itu, yang kecil itu namanya Ateng. Pernah lihat? Iya, emang beda. Ini tahun 80-90-an gitu ya filmnya ya. Tapi saya baru ketemu dengan tokoh ini lagi seminggu yang lalu. Saya lagi lihat WeTV gara-gara layangan putus. Mama saya nonton layangan putus, kemudian saya jadi ikutan juga nonton, dan kemudian ketemu nih sama film Ateng. Ya, waktu nonton tuh saya mikir, dia itu punya badan yang lebih pendek daripada yang lain. Cuma buat saya, dia ini hebat. Hal yang seringkali dianggap kekurangannya justru menjadi daya tarik dia, yang membuatnya jadi spesial. Dan ketika dia mengembangkan kelebihannya, bakat aktingnya, maka dia jadi luar biasa. Ngerti nggak teman-teman? Dalam kekurangannya dia, itu yang membuat dia jadi spesial. Dan ketika dia mengembangkan kelebihannya, itu yang membuat dia jadi luar biasa. Mengenali kelebihan dan kekurangan. Bahkan kekurangannya ketika diterima, itu bisa menjadi nilai lebih buat dia. Atau komedian Sule. Oke, cakep nggak? Jujur. Hah? Ini komedian termahal katanya ya. Ganteng nggak? Udahlah, jawab masing-masing lah ya. Hidungnya mancung, tapi ke dalam. Tapi kok bisa dia jadi artis yang mahal? Karena dia sudah menerima kekurangannya dan justru menjadikan hal itu menjadi ciri khasnya dia. Dia bisa menertawakan dirinya sendiri dengan kekurangannya. Hidung itu bisa kemudian menjadi kekurangan, tapi dia rubah, dijadikan sebagai kelebihan. Dan di situ dia mengembangkan apa yang dia punya, sehingga dia menjadi satu sosok yang spesial. Atau teman-teman saya, gitu ya. Kalau itu kan orang-orang di luar sana. Badannya besar, rambutnya panjang. Satu kali saya lagi jalan, zaman saya SMP kayaknya, di satu komplek, gelap, nggak ada lampu, lagi jalan sama teman saya. Bisa loh saya dikenali, tuh ya, mobil berhenti terus langsung bilang, Dep mau kemana? Padahal itu di komplek bukan tempat saya main, bukan tempat saya tinggal. Tahu nggak teman-teman, dari situ saya belajar apa? Dengan mudahnya orang mengenali saya. Dan kalau ketemu dengan orang-orang lain dalam seminar, orang akan lebih mudah untuk ingat kenapa ada ciri khusus. Lalu apa yang saya lakukan? Belajar untuk menerima, oh iya, memang badannya besar. Oh iya, memang rambutnya panjang dan segala macam, begitu ya. Tapi nilai hal-hal itu yang kemudian membuat orang lain lebih gampang ingat saya. Ini bukan pembenaran diri, tapi penerimaan diri. Tapi proses selanjutnya adalah sehat nggak dengan badan seperti ini? Ngerti maksudnya? Bukan nggak menerima, tapi diterima. Kemudian karena saya mengasihi, ada satu upaya untuk melakukan mengurus badan supaya lebih sehat. Paham nggak bedanya? Bukan karena nggak nerima, tapi sudah diterima dan kemudian belajar. Bukan karena nggak enjoy, saya enjoy, tapi kemudian melihat kalau hal ini nggak baik, kenapa saya harus
Lanjutin. Paham teman-teman bedanya? Oke. Ya, kekurangan, karena itu nilai yang mau diambil dari sini. Kekurangan kita, ketika kita bisa menerima itu, justru bisa menjadi satu ciri khas buat diri kita. Dan membuat kelebihan kita, kemudian disandingkan, ini yang membuat kita jadi spesial. Bukan hanya karena kelebihan, tapi juga karena kekurangan. Kebiasaan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain ini rasanya gara-gara budaya kompetisi di dunia modern yang mengajarkan makna keunggulan dengan semangat menang kalah. Keunggulan dengan semangat menang kalah. Padahal kata unggul, excellent itu lebih berarti menjadi versi diri sendiri yang terbaik. The best of me. Kita bisa menjadi unggul yang terbaik tanpa harus mengalahkan yang lain. Karena semuanya, apa tadi dikatakan dalam Efesus 2? Masterpiece-nya Allah dalam kekurangan dan kelebihan. Maka lepasin belenggu itu. Perasaan insecure, perasaan minder. Ingat, dari awal dikatakan kita adalah masterpiece-nya Allah. Unik dalam segala keberadaan diri kita. Kita sering merasa nggak berharga karena sebenarnya kita yang nggak tahu betapa berharganya dari diri kita. Oleh karena itu berdamai dengan diri sendiri. Kita nggak butuh validasi orang lain atau faktor eksternal untuk sadar bahwa diri kita berharga. Kita berharga apapun itu dengan diri kita apa adanya. Dan yang ketiga, satu, tadi kan masterpiece-nya Allah. Yang kedua, penerimaan diri. Spesial dalam satu paket komplit. Yang ketiga, teman-teman pernah dengar toxic relationship? Apa yang teman-teman pahami ketika mendengar toxic relationship? Amel? Menurut Amel, toxic relationship itu apa? Hubungan yang gak sehat, yang damage-nya luar biasa buat kita. Ditandai dengan apa? Insecure, apalagi? Ada egois, ada dominasi serta kendali di situ. Hubungan seperti ini akan merusak dan memberikan dampak yang buruk pada salah satu pihak. Ciri-cirinya seperti apa? Saya cuma bacain sedikit ya teman-teman. Satu, teman-teman bisa googling lah macam-macam jenisnya, jenis toxic relationship. Satu, ini ada jenis yang sikap cenderung meremehkan, mengolok-ngolok hampir semua yang kita katakan. Cara kita mengekspresikan ide, keyakinan, keinginan kita, semua dipandang rendah. Ada juga jenisnya yang ini, yang kedua, menimbulkan tekanan dan rasa bersalah sama korban. Kayaknya kalau kita mau pergi, dia mau pergi, kita nggak bisa tuh jadi membuat kita tuh jadi bersalah banget. Sampai akhirnya kita oke untuk pergi, contoh kecil. Ada juga jenis yang namanya possessive toxic controller. Relasi yang penuh dengan kecemburuan, curiga, ngontrol, interogasi. Kemana-mana akan dicari. Dipasangin apa tuh? GPS. Bisa ya pasang GPS? Ketahuan gitu, di tracking. Ini kemana? Ditelepon. Saya pernah lihat di YouTube gitu ya. Ada yang jenisnya 15 menit sekali ditelepon. Lagi di mana? Ngapain? Sama siapa? Foto. Toxic relationship. Ada juga yang melakukan kekerasan dalam relasi. Ada macam-macam teman-teman. Toxic seperti itu. Nah, kalau kita terjebak dalam relasi toxic seperti ini, apa yang bisa kita lakuin? Kita bisa ambil jarak. Kita bisa lari, kita bisa akhiri. Tetapi pertanyaannya, kita mau lari terus apa enggak? Masa kita mau lari terus, ketemu orang-orang semacam ini? Karena kan kita nggak mungkin mau lari terus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bentengilah diri untuk menghadapinya. Dengan cara apa? Dua hal tadi. Masih ingat apa tadi? Yang pertama, kita adalah masterpiece-nya Allah. Dan yang kedua, penerimaan diri dalam segala kelebihan dan kelemahan kita. Kita nggak pernah bisa ngatur orang lain dan berharap mereka nggak nyakitin kita. Kita nggak bisa mengatur orang lain untuk memperlakukan kita dengan baik. Tapi kita bisa mengatur apa yang mau kita lakukan. Bagaimana kita menyadari betapa berharganya diri kita. Jadi jangan biarkan orang lain menilai diri kita rendah. Kalau mereka lakukan, ingat bahwa sekali emas, dia tidak akan pernah berubah jadi perunggu hanya karena orang bilang dia perunggu kan. Tuhan mengasihi kita. Baginya kita ini berharga. Buktinya apa? Kalau buat Tuhan kita berharga. Bukti terbesar adalah
Dalam keadaan kita masih berdosa, Ia datang rela mati bagi kita supaya kita diselamatkan. Kita nggak mungkin mengorbankan diri kita untuk sesuatu yang nggak berharga kan? Tapi kita rela melakukan apapun untuk sesuatu yang kita anggap berharga. Dan seperti itulah berharganya kita bagi Allah. Maka teman-teman, jalanilah hari-harimu dengan langkah tegap dan senyum. Sebab buat Tuhan kita ini berharga. Dan ketika Dia tahu kita berharga, Dia nggak mungkin merancang yang jelek buat kita. Dia mengasihi kita sebagaimana kita ada. Yang namanya emas akan tetap emas. Sekalipun semua orang bilang itu perunggu. Yang kata Tuhan kita berharga, kita akan tetap berharga. Mau orang lain bilang apapun, buat Dia kita berharga. Cuma bagian kita adalah sadar nggak kalau kita itu berharga. Jangan kayak anak bayi yang dikasih iPhone 13 tapi nggak ngerti, disia-siain. Jangan sia-siakan hidup karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Kita masuk ke saat teduh. Teman-teman dengan berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, perkenalkan saya Christina, perwakilan dari Komisi Pemuda. Jadi nanti di setiap minggu ketiga itu akan ada pertukaran pelayan antara KR dan KP untuk pelayanan DS. Oke, kita mau bersiapkan hati kita. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa teman-teman. Yang pertama kita mau berdoa untuk pemerintah khususnya di dalam menangani COVID-19. Lalu yang kedua kita juga akan berdoa untuk tenaga kesehatan baik itu dokter, tenaga medis yang lain dan perawat di dalam menangani COVID. Lalu yang ketiga kita juga berdoa untuk proses regenerasi pengurus KR terutama di situasi pandemi. Lalu yang keempat kita berdoa untuk persiapan acara Paskah dan juga untuk proses pemilihan panitia. Dan yang terakhir kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun, sakit atau yang mengalami pergumulan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hanya karena anugerah-Mu kami boleh sama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan, untuk kembali bersekutu dengan Tuhan, beribadah dan juga bertemu dengan saudara-saudara kami yang seiman. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan khususnya di tengah pandemi yang juga belum usai. Kami berterima kasih Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan berikan sehingga kami juga boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini yang dibawa oleh Kak Deborah. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Kak Deborah di dalam pelayanannya dan di dalam keseluruhan kehidupannya. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai dan Tuhan yang berkati untuk terus Kak Deborah menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan, di mana setiap orang yang mungkin belum percaya juga banyak yang dimenangkan melalui pelayanan Kak Deborah. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk acara KTB di hari Sabtu kemarin Tuhan yang sudah berjalan dengan lancar. Berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk relasi antara pembimbing dan juga untuk
untuk anak-anak KTB supaya sungguh lewat momen dan acara tersebut relasi boleh semakin dekat dan juga terjadi pertumbuhan di dalam KTB itu sendiri. Saat ini juga kita berdoa teman-teman, berdoa syafaat untuk yang pria, kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kita meminta belas kasihan Tuhan agar sekiranya pemerintah diberikan hikmat dalam kepemimpinan, keputusan dan kebijakan supaya kiranya boleh memberikan yang terbaik untuk setiap masyarakat. Lalu untuk yang wanita, kita akan berdoa untuk tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat dan petugas rumah sakit lainnya, supaya diberikan kekuatan dan juga semangat di dalam mengerjakan tugas dan panggilan mereka. Mari kita angkat suara kita naikkan pokok doa ini. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga untuk setiap proses regenerasi pengurus KR dan juga bagi anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam panggilan gereja, khususnya di tengah situasi pandemi seperti ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita juga berdoa untuk persiapan acara Paskah yang sedang berjalan. Kita juga mau berdoa untuk proses pemilihan panitia Paskah tahun ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Lalu yang terakhir kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, ataupun mungkin kita tahu teman-teman kita sedang bergumul atau mungkin mengalami sakit penyakit. Mari kita doakan pokok doa ini. Ya Tuhan, inilah segenap pokok doa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berdoa syafaat pada hari ini.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap firman yang boleh disampaikan dan juga menyerahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Teman-teman bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang ada di layar, atau yang di rumah juga boleh men-scan QR code. Ada OVO, Dana, GoPay, Shopee, dan MBCA. Atau teman-teman juga bisa maju ke depan untuk naruh persembahan di kotak yang udah tersedia. Yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa angkat tangan biar nanti bisa dikasih. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Tabuh Gendang. bersyukur karena pada hari ini kami dapat memberikan persembahan dari sedikit yang kami punya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat terus dipakai untuk memperluaskan kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, aku mau bagiin satu cerita ilustrasi gitu ya. Ada satu tokoh utama, namanya siapa nih Kay? Oh, bagus. Bambang. Oke, namanya Bambang aja ya. Oke, jadi si Bambang ini ceritanya seorang anak kecil gitu. Dan suatu hari dia bikin gelang, tahu ya gelang ya? Ya gelang itu dia bikin dari tali, terus diisi manik-manik gitu. Ini Bambang kenapa pakai gelang ya? Oke, nggak apa-apa. Bambang ini pokoknya anak kecil lah, nggak masalah gitu ya pakai gelang. Terus suatu hari dia pakai gelang ini dan dia pergi ke toko di suatu mall gitu ya, dan dia nyobain baju, terus gelang itu ketinggalan, hilang gitu ya. Tadi dia mikir, gelang itu ya cuma manik-manik gitu ya, hilang juga nggak apa-apa, ntar bisa bikin lagi. Terus tiba-tiba dia keinget proses buatnya. Ketika dia milih desain gelangnya gitu ya, mau tali warna apa, terus dipilih manik-maniknya, dia masukin satu persatu ke dalam gelang itu. Terus dia keinget, ini mengandung banyak kenangan, ini juga pada prosesnya gitu ya. Dan akhirnya dia mikir, aku mau balik. Dia nyari, akhirnya gelangnya ke toko itu lagi, dia balik. Terus karyawan di sana nanya, maaf, apa gelang itu mahal? Terus kata si Bambang,
gelangnya terbuat dari manik-manik warna-warni. Terus karyawan ini bingung kan, emangnya berharga gitu kan, cuma manik-manik gitu murah gitu kan, bisa dibikin lagi. Tapi si Bambang ini akhirnya nyari terus dan untungnya ketemu gitu ya. Ini cerita tentang sebuah benda mati, hanya gelang gitu ya. Tapi gimana sih Tuhan melihat kita, dia ciptain kita dengan begitu berharga gitu ya, yang tadi dibilang juga menenun gitu ya. Dan itu benar-benar berharganya Tuhan melihat kita gitu. Tadi si Bambang melihat gelang aja begitu, apalagi Tuhan lihat kita gitu ya. Yuk kita sama-sama mau menyatakan betapa berharganya hidup kita. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Kita renungkan setiap kata-katanya. Tiada yang berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah Teman aku ajak untuk bangkit berdiri. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ya teman-teman, kita telah mendengar firman yang berisi banyak hal. Tadi kita sudah membaca beberapa bagian Alkitab. Bahwa kita itu diciptakan sebagai masterpiece-nya Allah. Kita berharga buat Dia. Dan karena itu jalanilah hidup kita sebagai orang-orang yang berharga. Jangan buat nilai kita jadi rendah hanya karena orang lain menilai diri kita rendah. Atau hanya karena pikiran kita sendiri. Sebab ketahuilah, yang paling mengenal kita adalah Dia yang menciptakan kita. Maka jalanilah hidupmu disertai dengan berkat dari Tuhan yang melihat betapa berharganya diri kita. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari nyanyikan lagu Tabuh Gendang baitnya yang pertama. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang
Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Jadi sekarang aku mau bawa warta lisan. Boleh tampilin slide-nya? Oke, warta lisan hari ini Minggu tanggal 16 Januari 2022. Buat teman-teman yang baru datang ke KKR Pernia, selamat datang teman-teman dan jangan lupa ikut lagi minggu depan ya. Next. Nah, untuk teman-teman yang belum follow IG KKR Pernias atau mau add WA KKR Pernias, boleh di-add. Dan untuk minggu depan, kebaktian onsite kita bisa klik link di rsvp.gkiperniagaan.org ya teman-teman. Next. Minggu ini tanggal 16 Januari 2022, temanya You Are Precious yang dibawakan oleh Kak Deborah. Next. Minggu ini pemimpin liturgi kita tadi ada Ci Angela sama Casey, PP-nya Ko Sony diganti sama Ko Jesril, dua syafatnya dari KP tadi ada Ci Kristina, baca wartanya Windy digantikan saya sendiri, PIC-nya ada Ci Amel. Untuk pianisnya ada Ci Magda, gitaris ada Mitzi, dan singernya tadi ada Bagus dan Indah. Next. Untuk minggu ini aktivis kita tadi absen ada Devina, penyambutannya ada Jennifer, sound mulmetnya ada Daniel sama Ko Yosua, PJTD-nya saya sendiri. Next. Untuk minggu depan tema kita Be a Positive Person dibawakan oleh Bu Inawati ya teman-teman, jadi jangan lupa datang. Pemimpin liturgi minggu depan Cia Linda, PP-nya ada Ko Albert, dua syafatnya ada Ci Caroline, baca wartanya ada Juliana, PIC-nya ada Ci Jela, gitaris ada Ko Andre, singernya ada Joan dan Kesha, kahonnya ada Ko Diki. Jadi jangan lupa di kontak teman-temannya ya teman-teman. Next. Minggu depan aktivis kita absennya ada Frans Tanuel, penyambutannya ada Ardel, sound mulmetnya ada Indah sama Ko Yosua, dan PJTD-nya ada Leoni. Oke, pengumuman penting teman-teman. Jadi pembinaan kita masih libur. Yeay, jadi kalau ada yang mau ngumpul-ngumpul KTB gitu boleh banget. Dan belum ada info sih dari tim pembinaan kapan lagi. Jadi ditunggu aja ya teman-teman. Next. Oke, happy Sunday teman-teman. Stay safe. Cek. Nah ini dia teman-teman ya. Katanya kemarin saya disuruh janjiin bawa games gitu. Jadi saya mikirin tadi gitu ya pasti jalan. Oke, welcome teman-teman di CG. Oke, saya udah lama banget gak lihat muka kalian lagi karena udah lama gak kayak Rio kemarin ya. Nah tapi saya pengen lihat dulu nih, kayaknya ada muka-muka baru ada gak sih? Kalau yang udah lama datang kan kita paling welcome back doang kan. Gak ada ya. Tapi kita ada yang 3 anak yang udah lama gak lihat, saya udah lama lihat kamu, lihat Timothy juga sama kamu juga. Udah lama kan harusnya ya. Iya jadi kita ada 3 orang, tepuk tangan dulu mereka udah balik. Gila. Ini nggak ada briefing ya. Ada Citina juga loh. Wih, hai Citina. Ya, teman-teman, kita bakal seperti sabar, sebelumnya saya mau nanya dulu, ada pengumuman nggak? Ada pengumuman atau apa nggak? Kalau nggak kita mau main game nih. Nggak ada ya? Ya udah. Teman-teman seperti biasa CG tuh ada hadiah gitu ya buat main gamesnya. Jadi kalau misalkan hadiahnya jelek, salahin tuh BL tuh.